Pemirsa Ruang Sehat, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menggunakan istilah physical distancing atau jarak fisik sebagai cara menghindari penyebaran COVID-19 meluas. Langkah ini disebut arah yang tepat oleh para ahli. Penyebaran coronavirus jenis baru ini tergolong cepat dan telah mewabah di ratusan negara dunia. Berbagai kebijakan pun dilakukan setiap negara, khususnya yang terdampak COVID-19 di negaranya. Mulai dari lockdown hingga pemberlakuan pembatasan terhadap pergerakan warganya. Virus yang penyebaran utamanya melalui droplet atau percikan cairan tubuh seseorang, baik itu saat bicara, batuk, ataupun bersin. Maka dari itu, menjaga jarak fisik secara aman sangat dianjurkan untuk mengurangi penularan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di ratusan negara di dunia, juga di Indonesia, bahkan di Kabupaten Tabalong, pemerintah mengeluarkan beberapa imbauan untuk menangkal penyebaran COVID-19 ini. Salah satu diantaranya yaitu physical distancing, di mana di episode kali ini kita akan membahas physical distancing juga penyebaran COVID-19. Nah pemirsa, di studio saya sudah bersama dengan Dr. Polo Manik selaku dokter umum juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan. Apa kabar nih Pak? Ya, puji Tuhan baik Bu Sari. Terima kasih sudah berhadir di Ruang Sehat Pak. Ya. Pak, ini kan di tengah wabah COVID-19 yang saat ini sedang meluas di sejumlah negara, di Indonesia juga di Kabupaten Tabalong ya Pak ya. Sebenarnya seberapa cepat sih dari virus COVID-19 ini bisa menyebar antar manusia begitu? Ya, COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona dan penularannya adalah dari manusia ke manusia. Nah, penularannya itu kan lewat droplet ataupun percikan, sehingga cairan tubuh, ya, percikan cairan tubuh. Misalnya kalau dia batuk, bersin, ataupun misalnya dia speaking, ada bicaranya sangat kencang, kan kadang-kadang seperti ini ya Pak ya? Kan bisa nyembur juga. Nah, ketika itu terpercikan, orang yang di hadapannya kan bisa menghirup. Nah, dia bisa kena kepada di daerah-daerah hidung, mata, dan mulut kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika seseorang itu bersin, batuk, atau dia misalnya seperti kita ini, di meja ini ada yang batuk, nah, dia virusnya itu kan bentuk droplet tadi, percikannya akan jatuh ke permukaan. Nah, mungkin kita akan memegang meja ini, megang. Lalu setelah kita pegang, nanti kita ketemu teman kita. Nah, kita akan bersalaman. Nah, bersalaman itu kan mengantar virus COVID-19 dari tangan kita ke tangan orang lain. Nah, jadi sehingga pada tangan orang lain itu akan mengandung, akan menempel di situ virus COVID-19. Nah, sampai di situ sebenarnya seseorang belum terinfeksi virus COVID-19 di tangannya, walaupun di tangannya. Nah, tetapi karena kebiasaan kita, ketika mata gatal, kucek-kucek, ataupun ya korek-korek hidung, nah itu kan kebiasaan manusia lazimnya. Nah, maka itu akan mengantar virus COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita lewat selaput basah atau selaput lendir yang ada di daerah wajah kita itu. Nah, kenapa ini gampang meluas seperti itu dalam waktu yang sangat singkat? Karena ini pola penyebarannya sangat identik dengan perilaku manusia sehari-hari. Katakanlah kebiasaan kita dekat dengan sesama, berpelukan, berciuman, berjabat tangan. Itu kan kehidupan kita yang biasa selama ini. Nah, kemudian kebiasaan mengupil, menyentuh-nyentuh daerah wajah, itu kan sesuatu yang hampir semua orang lakukan itu setiap hari. Nah, tentu bagaimana kita menghindarinya itu
Ya, salah satunya jangan terlalu dekat dan menjaga jarak ya Pak? Iya, menjaga jarak dan jangan kucek-kucek daerah yang kita sebutkan tadi, mata, hidung dan mulut. Seperti itu. Kalau untuk physical distancing itu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan physical distancing begitu? Physical distancing itu adalah upaya kita untuk menjaga jarak aman kita dengan orang lain. Jadi berapa jarak yang diterapkan di physical distancing ini Pak? Minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Sekurang-kurangnya 1 meter. Itu untuk menghindari kita ketika nanti orang yang ada di depan kita itu, yang kita katakan tadi, batuk, bersin atau bicara yang keras gitu ya. Nah, itu dia. Jadi menjaga jarak 1 meter. Intinya mempertahankan minimal jarak itu, sehingga cara yang kita lakukan itu apa? Menghindari keramaian. Oke. Ini kan ada beberapa istilah ya Pak ya, ada physical distancing, ada isolasi mandiri, ada karantina mandiri. Dari kedua jenis seperti karantina mandiri, isolasi mandiri itu kan sama tuh, artinya mereka menjaga jarak. Nah, itu perbedaan dengan physical distancing ini apa Pak? Kalau isolasi mandiri itu biasa dilakukan orang-orang yang memiliki riwayat pernah ke daerah yang transmisi lokal. Satu. Yang kedua, orang yang punya masalah dengan gangguan pada saluran pernapasan, seperti misalnya batuk, pilek, demam. Nah, itu dia melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau isolasi mandiri itu kan di dalam rumah, tetapi dia juga menjaga jarak dengan orang-orang yang di dalam rumah itu. Nah, seperti itu. Jadi pertama ada historinya, histori dia pernah ke transmisi lokal, ya. Kemudian pun kalau dia ada gejala pada gangguan saluran pernapasan tadi, dan itu dilakukan di dalam rumah, termasuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang-orang yang seisi rumah tadi. Dan kamar tidurnya juga terpisah. Oke. Di saat kapan nih Pak, atau di mana orang harus melakukan physical distancing? Kalau misalkan isolasi mandiri sama karantina mandiri itu kan dilakukan di rumah, tapi kalau untuk physical distancing ini berlakunya di mana nih? Physical distancing itu kan dilakukan ketika kita melakukan aktivitas rutin kita. Contoh misalnya kita mau kerja. Nah, kemudian di tempat kerja kita misalnya, kita pastikan jarak kita seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita ke tempat-tempat umum, misalnya kan kayak pasar gitu kan. Nah, itu kita minimal harus 1 meter. Hal seperti itu. Jadi artinya tujuan physical distancing itu adalah memastikan kita ada jarak dengan orang lain 1 meter. Kepada siapa nih Pak physical distancing ini harus dilakukan? Apakah semua orang harus melakukan physical distancing mengingat saat ini kan wabah sudah meluas, atau hanya orang sakit saja atau orang yang terinfeksi begitu melakukan itu? Ya, jadi begini, kita sampaikan dulu di sini bahwa penderita COVID-19 itu ada yang bergejala, ada yang tanpa gejala. Jadi simptomatis atau asimptomatis. Nah, gejala penderita COVID-19 itu kan batuk, pilek, ya kan, bersin, sakit tenggorokan. Nah, pada sebagian orang itu bisa tanpa gejala. Nah, perlakuan physical distancing ini berlaku kepada semua orang yang tampak sehat. Yang tampak sehat. Kalau yang sakit itu kan dia harus isolasi mandiri ya, jangan keluar rumah. Nah, karena adanya penderita COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala. Jadi untuk istilahnya waspada, kita semua harus melakukan physical distancing. Semua orang. Oke. Terus bagaimana nih Pak caranya melakukan physical distancing itu? Ada kan orang sebagian masih kebingungan, bagaimana sih physical distancing itu sebaiknya dilakukan masyarakat selain dengan misalkan mengatur jarak? Sebaiknya seperti apa begitu? Jadi begini, terjadinya COVID-19 ini kan merubah banyak hal ya. Merubah kebiasaan kita, misalnya kan
yang tadinya kita bisa bersalaman, apalagi ketemu dengan orang yang sangat kita hargai, ya kan? Nah, bagaimana melaksanakan ini? Kadang-kadang kan kita ada keraguan-raguan, ada ketidaknyamanan juga ya. Nah, kita bersalaman gitu kan? Kan biasa sebelum COVID ini kan kita bersalaman. Nah, jadi untuk sementara berjabat tangan itu harus dihindari dulu begitu ya Pak ya? Pasti, itu pasti, tidak boleh. Kan menjaga jarak. Menjaga jarak 1 meter. Kemudian kan kita sebutkan tadi bahwa hantaran kuman itu kan bisa lewat tangan tadi. Nah, ketidaknyamanan physical distancing ini kan memang terasa karena sudah sesuatu yang biasa kita lakukan, kan lebih dekat, kan lebih perasaan kita. Jadi lebih nyaman. Harus dihilangkan untuk sementara begitu. Untuk ya, sementara. Jadi bisa dengan ya, kalau misalnya apa ya, ini salam apa namanya? Misalnya yang kalau gini, salam seperti ini orang ya Pak ya, dengan senyum. Nah, ini mungkin tidak mengurangi makna ya, tidak mengurangi makna walaupun kita tidak bersalaman langsung. Berarti yang sementara harus dihilangkan kebiasaannya dulu, apa saja nih Pak selain menjaga jarak, berjabat tangan, lalu apa lagi nih Pak? Untuk physical distancing. Nah, untuk physical distancing, niat kita untuk mengunjungi itu juga harus dikurangin. Kalau enggak perlu, ya, iya, misalnya kan kita gini, kita mau ketemu sama teman kita, kan rindu kan, seminggu 2 minggu, biasalah. Nah, atau mengunjungi keluarga bibi atau apa. Walaupun dalam keadaan sehat begitu ya Pak ya? Kan ada keinginan nih, ada kerinduan. Nah, ini kan suatu sangat tidak menyenangkan kan, kalau kita dibatasi oleh physical distancing kan. Nah, tetap kita batasi. Jadi misalnya ada keluarga, ini kalau misalnya rindu begitu aja ya, misalnya kan ada acara juga ditunda yang ramai-ramai itu kan, lalu bagaimana caranya mempertahankan silaturahmi itu misalnya kan, mempertahankan komunikasi ya. Bagi sebagian orang yang memiliki pulsa yang cukup, memiliki fasilitas gadget yang cukup, ini kan bisa ini kan lewat misalnya ya SMS, bertelepon dengan video call. Berarti sementara komunikasi dilakukan dengan smartphone begitu ya Pak ya, dengan teknologi yang ada begitu ya Pak. Oke, untuk melanjutkan ini kita jeda sebentar Pak. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Nah Pak, ini berbicara masalah physical distancing, misalkan tadi kan physical distancing adalah menjaga jarak fisik, apalagi di kerumunan massa begitu ya Pak ya. Tapi misalkan kalau memang seseorang itu diharuskan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, bagaimana nih Pak perlakuan physical distancing yang sebaiknya diperhatikan? Jadi begini, prinsip physical distancing itu terpastikannya kita berjarak 1 meter. Minimal? Iya, minimal dengan yang lain. Nah, kita bisa melakukan aktivitas lainnya, aktivitas fisik kita, sepanjang itu berjarak 1 meter dengan orang lain. Nah, nggak ada yang harus dibatasin kalau memang kita bisa memastikan itu bisa 1 meter. Tetapi kalau misalnya kegiatan kita tuh identik dengan keramaian yang tidak memastikan jaraknya 1 meter, ya terpaksa kita harus melakukan penyesuaian terhadap kegiatan kita itu. Karena kita semua sudah tahu bahwa mudahnya penyebaran COVID-19 ini karena interaksi manusia yang begitu dekat dan kebiasaan-kebiasaan yang memang selama ini terjadi sehingga dia memudahkan penyebarannya tadi. Jadi pada prinsipnya dalam rangka mencegah ataupun untuk memutus penularan COVID-19 ini, ya minimal jarak 1 meter antara sesama manusia itu harus dipertahankan. Itu yang paling penting diperhatikan, menjaga jarak ya Pak ya? Betul. Oke, kalau misalkan ini physical distancing kan
utamanya dilakukan di kerumunan massa ya Pak ya, saat banyak orang begitu. Tapi apakah physical distancing ini juga berlaku di rumah begitu Pak? Apakah juga harus menjaga physical distancing dengan anggota keluarga? Kalau ke rumah, perlakuan kita untuk mencegah penyebaran itu, sebelum kita masuk rumah, cuci tangan dulu, ganti baju dulu, mandi. Nah setelah itu enggak physical distancing itu enggak berlaku. Ya seperti biasa, bagaimana ayah dengan anaknya itu bisa bercengkrama. Itu bedanya dengan isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri, baik dengan anak, baik dengan istri, jaga jarak 1 meter. Sementara tidak dilakukan ya Pak ya. Dan kamarnya pun terpisah, kamar terpisah. Peralatan makannya juga terpisah. Nah, jadi terpisah, tidak disatukan seperti itu. Oke, berarti untuk physical distancing ini boleh saja tidak dilakukan dengan anggota orang rumah begitu ya Pak? Iya. Bisa dikatakan begitu ya Pak? Iya. Oke. Terus seberapa efektif nih Pak physical distancing ini dalam mencegah penyebaran COVID-19? Ya, tadi kan sudah kita ceritakan bagaimana COVID-19 itu menyebar. Lewat batuk dia bersin ataupun bicara yang kencang ya, memancarkan percikan atau droplet itu. Nah, jarak 1 meter ini, minimal jarak 1 meter ya, itu memastikan tidak mencapai itu tadi, dropletnya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, jangan mengucek-ucek mata, ya kan? Jangan mengorek-ngorek hidung. Nah, dan jangan memasukkan tangan ke mulut. Nah, untuk itulah makanya cuci tangan pakai sabun menjadi gold standar untuk pencegahan itu. Nah, kalau misalnya muka kita gatal atau apa, jangan dikucek-kucek, cuci tangan pakai sabun dulu. Bisa cuci muka juga dengan sabun muka seperti itu. Jadi dalam rangka memutus rantai penularan 2 itu sangat efektif. Jadi awal mulanya kan karena ada jarak yang dekat itu, ketika batuk udah kan, kalau kita lihat tuh ada beberapa kasus yang muncul, itu muncul karena berasal dari istilah kalau dalam epidemiologi itu kan ada klaster Bandung misalnya kan, klaster ini gitu ya, klaster ini kan karena di keramaian tadi, di kerumunan itu. Nah seperti itu. Jadi karena begitu padatnya, begitu dekatnya interaksi itu sehingga gampang menyebar. Nah, physical distancing ini, jarak 1 meter ini memastikan tidak ada percikan yang nyampai ke tubuh orang lain. Oke, ini kan ada beberapa imbauan atau ajakan pemerintah untuk menghindari atau menangkal penyebaran virus ini ya Pak ya. Di antaranya seperti cuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir, menggunakan masker, juga physical distancing. Dari ketiga anjuran tersebut, mana yang lebih efektif gitu Pak? Yang paling efektif lah untuk menangkal penyebaran virus ini? Karena ini kebiasaan manusia ya, kebiasaan manusia. Artinya begini, kalau misalnya dia kan polanya ini ada batuk nih, batuk. Nah, kita jaga jarak nih 1 meter, udah jaga jarak seperti yang saya katakan tadi. Sekarang seorang penderita batuk, ketika dia batuk, dia tidak ada orang di situ, ya kan? Nah, terus percikannya jatuh ke meja, seperti yang kita katakan tadi, atau jatuh ke pintu atau kemana-mana lah, gitu ya. Nah, ketika misalnya mejanya ini, meja rapat gitu atau apa, kita pegang, lalu kita kucek-kucek. Pada saat kita memegang meja ini, orang yang penderita COVID-19 yang membatukkan percikan ini kan tidak ada di situ. Nah, tetapi karena kebiasaan tangan kita mengucek-ucek mata, tidak cuci tangan pakai sabun, nah sama aja, masuk dia. Kumannya masuk jadinya. Jadi kalau ditanya yang paling penting itu semuanya satu kesatuan. Berarti ini satu komponen begitu satu ya Pak? Komponen, Ya? satu komponen. Sama pentingnya ya Pak ya? Sama, posisi pentingnya sama. Jadi menjaga jarak itu penting, menjaga tangan juga
sangat penting. Oke. Ya. Ini kan virus bisa dibilang cepat menyebar begitu ya Pak? Iya. Seberapa cepatnya Pak ini? Apakah dia ini kan melalui droplet ya Pak ya penyebarannya begitu? Dengan berbicara seperti ini juga kemungkinan beresiko untuk tertular begitu ya Pak ya? Seberapa cepat Pak dia bisa menularkan ke orang lain? Apakah dia langsung atau perlahan begitu sistemnya? Jadi kan gini, penderita COVID-19 itu kan ada yang gejala, ada yang tanpa gejala. Jadi ada yang gejalanya ringan sedang ya. Nah secara umum hari kedua setelah dia ada masuk kuman ke dalam tubuhnya, hari kedua dia sudah menunjukkan gejala. Jadi hari kedua, jadi 0 sampai 14 hari kan. Nah 0 sampai 14 hari. Dan mengalami mulai masa puncaknya itu mulai agak memberat ya. Hari kedua itu kan mungkin gejalanya ringan aja mungkin. Hari kelima mulai memberat. Nah, sampai dia 14 hari. Nah, episodenya itu dari 0 sampai 14 hari ya, tapi biasanya mulai muncul pada hari kedua. Tapi secara umum angka yang muncul itu mulai spesifik gejalanya itu rata-rata di hari kelima. Hari kelima. Itu seperti apa Pak spesifik gejala yang bisa dirasakan begitu? Di hari kelima itu tadi. Ya, jadi begini, gejala-gejala yang pada penderita COVID ini yang berdasarkan survei yang dilakukan, pemeriksaan yang dilakukan, bahwa gejala yang paling dominan itu kan demam dari kumpulan gejalanya. Nah, demam. Jadi di hari kelima itu muncul demam. 38 derajat ya Pak ya? Ya, 38. Ya, mungkin 37,5 awalnya, 37,6 gitu ya. Nah, tidak langsung 38 ya Pak ya? Ya bisa aja kan, mulai demam-demam ringan tapi sudah badan tidak enak kan. Jadi tapi yang harus diwaspadai mulai dari suhu berapa itu Pak? Diwaspadai tidak hanya lewat suhu sebenarnya. Ketika ada gangguan saluran pernapasan tidak enak, udah mulai tenggorokan gatal, ya kan? Udah mulai batuk-batuk. Nah, jadi di situ kita udah mulai waspada. Oke. Nah, jadi prinsipnya adalah bagaimana kita mengenali kita. Nah, karena gini. Berarti kita harus jeli mengenali kondisi tubuh kita begitu ya Pak ya? Setiap hari ya Pak ya? Oke. Baik, untuk melanjutkan ini kita jeda dulu ya Pak ya. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih pemirsa masih di Ruang Sehat. Pak, kita masih melanjutkan pembahasan tadi. Mengapa semua orang itu harus melakukan physical distancing? Alasannya kenapa nih Pak? Ya, tadi sudah kita katakan bahwa penderita COVID positif ada yang tidak menunjukkan gejala. Nah, ketika dia misalnya kita katakan tadi kan percikannya itu kan bisa dari batuk, bersin dan bicara yang keras, ya kan? Bicara yang keras. Nah, artinya orang yang tampak sehat, yang penderita COVID-19 yang tanpa gejala, ini kan bisa memercikan. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya kan mencegah penularan dari orang-orang yang tampak sehat, walaupun dia tampak sehat, seperti itu. Harus waspada begitu ya Pak ya? Iya, karena kita semua di dalam penanggulangan COVID-19 ini, semua orang, masyarakat, lapisan masyarakat, ini menjadi garda terdepan. Kenapa ya kita sebut garda terdepan? Tidak hanya tim medis begitu ya Pak ya? Oh, tim medis justru dia lini terakhir kan? Dia lini terakhir. Artinya gini, kita semua tahu bahwa penularan COVID-19 ini kan, yang kita katakan tadi, ada hubungannya dengan perilaku kebiasaan kita, yang selama ini dekat, akrab, berpelukan, ya kan? Bersalaman. Itu kan perilaku yang biasa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang tadi yang kita katakan tadi mengupil atau apa semua segala macam itu kan. Nah, kenapa kita sebut garda terdepan kita di sini? Karena dengan kita tidak melakukan perilaku-perilaku seperti berpelukan, berjabat tangan, jarak yang sangat dekat, kita sudah memutus ini rantai COVID-19. Artinya
itu dimulai dari kita. Kalau tenaga medis itu kan bagian akhir. Nah, bisa kita sampaikan di sini bahwa karena cepatnya menyebar COVID-19 ini, jadi diperkirakan begini, Bu. Dari 1.000 orang penderita COVID-19, maka 20%-nya itu akan dirawat di rumah sakit. 1.000 orang. 800-nya berarti kan tidak perlu, karena dia bisa sembuh mandiri ya, dengan perawatan mandiri dan bisa sembuh. Nah, kalau 2.000 orang berarti 400. Nah, 400 ini kan perlu 400 tempat tidur. Ibu bisa bayangkan kalau di semua kabupaten di wilayah itu harus menyediakan 400 tempat tidur khusus untuk penderita COVID saja. Belum penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini kan menarik banyak sumber daya. Ini wajib ya Pak ya? Ya, nah itu yang sebabnya kenapa kalau kita lihat kan beberapa meme-meme itu dari rumah sakit tuh, rumah sakit seluruh dunia ya. Biarlah kami yang di rumah sakit, oleh orang rumah sakit nih, baik para dokternya, perawatnya, bilang, wah biar aja kami yang di rumah sakit, Anda di rumah aja. Seperti itu. Kenapa? Karena di rumah aja sebenarnya kan otomatis kan mobilitas orang kan berkurang sangat gitu ya. Nah, jadi kontak dengan orang jadi apa? Juga sangat minimal, berkurang. Nah, itulah gunanya physical distancing itu mencegah perkembangan penularan COVID-19. Berarti physical distancing ini merupakan cara yang bisa dibilang ampuh begitu ya Pak ya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19? Sama cuci tangan pakai sabun. Ya. Jadi satu bagian ya, satu bagian. Satu bagian. Satu bagian dari cara untuk memutus mata rantai. Ya, jaga tangan, jaga jarak. Oke. Lalu nih Pak, apa yang sebaiknya dipersiapkan orang-orang untuk melakukan physical distancing ini? Apa yang harus mereka persiapkan begitu? Kalau physical distancingnya untuk melakukan aktivitas, maka dia pastikan dulu tubuhnya itu dalam keadaan fit ya, dalam keadaan segar. Nah, kalau dia dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya ditunda dulu kalau dia keluar, gitu kan. Kemudian walaupun hanya panas biasa begitu ya Pak ya? Ya, di tengah pandemi seperti ini ya seperti itu. Jadi kan di rumah aja. Nah, ketika kita melakukan physical distancing tadi, tentu kan kita tujuannya kemana? Kalau kita penggunaan transportasi massal misalnya, ya kan? Transportasi massal, pastikan dulu transportasi yang kita gunakan itu bisa memberi jarak nggak antar sesama kita, itu minimal 1 meter. Seperti itu. Oke. Kalau sejauh ini Pak yang dilakukan atau yang disosialisasikan Dinas Kesehatan sendiri terkait masalah physical distancing ini bagaimana Pak? Iya, misalnya kalau kita ada pertemuan-pertemuan ya yang kita lakukan, bahwa kalau itu tidak perlu harus masih ada cara lain, misalnya cara lain dengan komunikasi aja. Tujuan dari pertemuan itu bisa dilakukan, kita lakukan dengan cara lain tanpa kita berkumpul dalam suatu ruangan pada waktu dan tempat yang sama. Itu salah satunya. Jadi kan ada kegiatan-kegiatan sebenarnya yang tidak harus menghadirkan orangnya secara fisik. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan salah satu di Dinas Kesehatan. Tetapi kalaupun kita harus menghadirkan orangnya secara fisik, maka kita pastikan jarak antar orang itu minimal 1 meter. Satu. Yang kedua, kita pastikan yang hadir pada acara itu tidak dalam keadaan demam. Semuanya dipastikan dalam keadaan sehat begitu ya Pak ya? Ya. Kemudian kita pastikan juga mejanya itu sudah dilakukan disinfektan. Nah, jadi dibersihkan pakai cairan disinfektan. Kemudian tersedia peralatan untuk cuci tangan. Jadi itu disediakan di seluruh layanan fasilitas kesehatan? Ya itu pasti, sudah pasti. Jadi kalau misalnya kita
melakukan pertemuan, nah tempatnya kita pastikan meja-meja sudah didesinfektan, kemudian orang yang hadir kita pastikan tidak dalam keadaan demam. Nah, kemudian tempat cuci tangannya ada, kalau tidak ada kita sediakan hand sanitizer. Oke, berarti untuk perawatan dari pembersih diri begitu ya Pak ya, bisa dikatakan Betul. seperti itu, rutin dilakukan? Ya. Oke, baik. Kita jeda iklan sebentar Pak. Ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah Pak, ini berbicara masalah hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dihindari untuk physical distancing ini apa nih untuk masyarakat? Ya, yang harus kita jaga itu adalah kita harus menghindari keramaian. Jadi kalau misalnya tempat yang mau kita datangi itu tidak bisa memastikan jarak kita 1 meter, sebaiknya kita tidak usah. Nah, contoh misalnya ke pasar ya, ke pasar. Kalau ke pasar itu memang tidak bisa dalam waktu, tidak bisa memastikan jarak kita dengan orang lain itu 1 meter, mungkin bisa kita menggunakan jasa paman sayur yang datang dan seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya sebaiknya seperti itu ya. Dan memang kalau kita lihat di beberapa grup-grup ya kan sudah muncul tuh layanan antar belanja, mau belanja apa pesan dulu. Nah, Untuk pita balong ya Pak ya? iya sudah ada. Kalau saya pernah lihat itu. Nah, sebaiknya menggunakan itu karena di pasar itu mungkin kan kita tidak bisa kendalikan memastikan kita jarak 1 meter ya. Nah, bagaimana Pak? Ini kan masyarakat yang ingin pergi ke pasar karena kebutuhan pokok mungkin menipis atau sudah habis di rumah, otomatis kan ibu-ibu nggak bisa di halo-halo ya Pak ya, mereka pengen pergi ke pasar. Nah ini sebaiknya physical distancing yang seperti apa nih yang bisa atau mudah dilakukan mereka begitu? Ya, belanja ke pasar itu kan kebutuhan dasar ya. Nah, mungkin jam datangnya itu mungkin kita lihat juga ya. Misalnya kan kalau pagi terlalu padat ya kita tunda dulu. Nah, dan mungkin ya pasar sendiri bisa mengatur ini sebenarnya, pasar-pasar, ya kan? Jadi artinya gini, physical distancing itu harus kita lakukan dalam rangka pencegahan dan memutus rantai penularan. Nah, ketika misalnya kita mendatangi sebuah tempat, di mana tempat itu tidak bisa memastikan kita memberi ruang, memberi jarak minimal 1 meter, sebaiknya kita tidak mendatangi tempat itu. Kalaupun misalkan harus mendatangi, perlindungan diri apa nih yang harus disiapkan begitu Pak? Kalau untuk mendatangi, pun harus mendatangi. Jadi begini, pola percikannya itu kan, dia kan yang pintu masuknya COVID-19 itu kan lewat mata, hidung, dan mulut ya, kan seperti itu. Nah, ketika ini bisa kita lindungi, itu bisa ini, ya, kita aman dari situ tanpa mengucak. Misalnya kan, pokoknya kita lindungi lah ya, daerah mata, hidung, dan mulut tadi. Nah, mungkin ini tips saja ya, tips saja. Mungkin kita bisa gunakan helm yang pakai kaca pelindung. Gitu. Kalaupun memang harus ke situ. Nah, tetapi setelah kita melakukan transaksi, ya kita langsung mandi ya. Bisa habis pasar, langsung mandi, ganti baju. Udah. Bajunya harus dicuci begitu ya Pak ya, yang habis dipakai tadi ya? Ya berganti baju ya langsung masukkan ke cuci ya, benar. Oke. Kalau dari manfaatnya sendiri nih Pak yang harus yang diketahui masyarakat begitu dari perlakuan physical distancing ini apa nih Pak? Manfaatnya?
Sebenarnya manfaat kalau yang mau kita rasakan jelas ini ya, malah tidak nyaman sebenarnya ya di awalnya ya. Kan artinya gini, yang kita yang selama ini enak dekat kok malah jadi berjarak-jarak 1 meter ya. Jadi kan tetapi itu kan karena terlihat perbedaan antara apa yang biasa kita laksanakan selama ini menjadi dibatasin, kan ada rasa tidak enak sebenarnya. Nah, tetapi ada satu hal yang kita yakini, bahwa dengan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, tidak hanya memastikan diri kita sebagai orang yang tertular, tetapi juga memastikan bahwa kita tidak akan menularkan kepada orang itu. Jadi manfaatnya artinya begini, bahwa kita menjaga jarak 1 meter itu adalah sebagai bentuk manfaat bagi semua orang. Saya itu tidak hanya untuk memberikan manfaat bagi kita, bagi saya misalnya, bagi yang melakukan, tetapi juga bermanfaat bagi orang. Kemaslahatan orang banyak ya Pak ya? Ya, kemaslahatan orang banyak. Itulah yang kita sebut dia dengan kenapa kita masyarakat itu yang garda terdepan. Oke. Berarti tidak menunggu kita sakit atau terinfeksi, bahkan kita yang sehat, yang Betul. merasa baik-baik saja juga sebaiknya saat ini harus melakukan physical distancing. Betul. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Terakhir nih Pak, tipsnya untuk masyarakat di luar sana, pemirsa Ruang Sehat, untuk melakukan physical distancing. Tipsnya, nah, jadi physical distancing ini tentu dengan sendirinya akan membuat banyak aktivitas kita itu hanya di rumah. Nah, kondisi ini tentu bagi sebagian orang ini sudah bosan, jenuh ya. Nah, tetapi dengan banyaknya waktu kita di rumah ini, kita mungkin bisa mencoba keterampilan-keterampilan baru, atau mempeningkatkan hobi-hobi kita yang sudah kita miliki sebelumnya. Ambil contoh misalnya kita suka memasak, ya kan? Nah, kita suka bikin kue. Nah, itu bisa kita kembangkan. Karena waktu kita akan lebih banyak di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan dasar kita yang kita miliki itu kan otomatis komunikasi dengan istri, dengan pasangan itu akan lebih baik. Nah, kita manfaatkan untuk itu. Dengan anak juga akan lebih baik. Itu bagian sisi positif yang bisa kita dapatkan dengan perlakuan physical distancing ini. Karena physical distancing ini kan mau tidak mau akan banyak membatasi kita keluar dari rumah. Toh juga kita mau ke sana juga ngapain? Wah, nggak pasti dong 1 meter. Ngapain juga kita? Berarti kan di rumah aja. Nah, dengan semua orang melakukan physical distancing, artinya dalam satu keluarga kemungkinan besar kan mereka akan berkumpul dalam rumah. Nah, kesempatan-kesempatan itulah yang kita gunakan dalam berkomunikasi, atau ada keterampilan dari masing-masing keluarga bisa saling berbagi. Nah, itu seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan informasinya mengenai physical distancing di Ruang Sehat di episode kali ini. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan tadi bermanfaat untuk Anda semua. Terus saksikan Ruang Sehat setiap Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.